Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Saya ingin membahas tentang Zulkifli Hasan, yang mana beliau itu diduga telah melecehkan Islam, ajaran Islam, yaitu sholat. Nah ini penting untuk dibahas karena ini adalah sesuatu yang kita bisa nilai lah bagaimana suatu kasus itu dilihat dari perspektif yang ya bisa kita tuh melihatnya itu secara utuh gitu guys. Dalam hal saya akan berusaha untuk objektif di sini ya, tidak subjektif karena ya saya memang pernah dukung salah satu, tapi saya akan berusaha untuk objektif ini ya. Kita lihat ketika Zulhas ini mengatakan apa tentang itu ya di acara apa itu saya lupa nama acaranya guys. Jadi dia tuh mengatakan bahwa masalah. Jadi dia tuh menyebut ketika dia melihat di saya nggak tahu dia melihat atau dia dapat informasi, tapi dia menyampaikan bahwa ada loh orang-orang tuh yang sekarang tuh sholat pendukung Prabowo ini sholat itu dia yang harusnya baca amin ketika setelah Fatihah baca amin, ini tidak lagi, dia diam gitu guys. Dia aminnya itu tidak dijaharkan alias tidak disebut tapi diam saja. Terus juga ketika duduk di antara dua sujud ya, tasyahud akhir itu kan harusnya tangannya satu gini guys ya, tangannya, tapi orang ini dua gini guys. Nah jadi ini kan karena satu itu diasosiasikan dengan pasangan amin, dan kata amin sendiri itu sudah jelas asosiasinya pada pasangan amin itu. Nah, jadi kata dia masalah kita dilihat di luar tuh ada masalah, yaitu orang-orang itu. Berarti kan dia mengakui itu masalah, itu poin perlu catat guys ya. Itu poin perlu catat bahwa dia mengakui itu masalah ya, bahwa di luar sana tuh kejadian begitu. Saking cinta mereka pada Prabowo, sehingga mereka tuh sholat pun mereka jadikan mainan. Itu kan mainan guys. Sholat itu kan adalah sesuatu yang sakral, yang nggak boleh ada main-mainkan. Kalau Anda merubah-rubah di luar hukum oke lah. Jadi gini loh, kebiasaan dari Zulkifli ini seakan-akan membuat kita tuh sadar bahwa ternyata pattern atau ciri khas 02 ini baik dari segi kepala dan penduduk itu adalah suka melabah aturan, suka mengubah aturan, suka mengubah sesuatu yang pakem, yang negatif tentunya. Jadi nggak heran deh kalau saya heran kenapa pendukungnya begitu, karena kepalanya begitu, Prabowo begitu, ya Gibrannya begitu. Jadi ketika Gibran menabrak aturan bahwa dia jadi cawapres karena bantuan pamannya, karena ada pelanggaran etik berat di MK itu, dan Prabowo pun ketika ditanya bagaimana rasanya, dibilang bahwa etik gitu kan, bahkan etik indasmu, itu mungkin bahwa mereka tuh adalah kepalanya itu nggak punya etika. Mereka tuh mengalahkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan gitu, bahkan hanya untuk jadi cawapres. Jadi untuk itunya mereka mau seperti itu, melanggar etika untuk agar dapat posisi itu. Apalagi kalau untuk menang, mereka bisa melakukan banyak hal lagi. Apalagi mereka tuh punya banyak fasilitas itu, karena mereka adalah bagian dari pemerintahan gitu kan. Nah, jadi nggak heran ketika Zulkifli mengatakan bahwa pendukung Prabowo itu, saya nggak heran, kita nggak heran, karena mengikuti kepalanya. Guru kencing berdiri, murid kencing lari, itu makanya masalah etika ini penting guys ya. Masalah keaturan ini penting. Yang dilakukan kepala itu akan ditiru pendukungnya. Dan ini lebih parah. Kalau Anda melanggar etika, aturan hukum, ya, aturan ya negara, itu nggak lebih tinggi dibandingkan aturan Tuhan. Kalau Anda aturan negara, Anda paling dapat sanksi hukum, dapat sanksi moral dari masyarakat. Tapi kalau Anda melanggar aturan Tuhan, Anda masuk neraka. Sanksinya bukan lagi dari rakyat, dari Tuhan langsung guys. Makanya tepat pepatah itu, guru kencing berdiri, murid kencing lari. Prabowo Gibran dapatkan sanksi dan Jokowi dapatkan sanksi dari moral masyarakat, meskipun hukum lolos, hanya etika saja. Tapi kalau pendukungnya nanti akan mendapatkan sanksi dari Tuhan langsung, yaitu berupa api neraka. Kalau ini mereka tidak segera tobat. Nah,
Nah, dan sayangnya meskipun Zulkifli tahu itu adalah masalah, yang dia bilang gini ya, mudah-mudahan tidak jadi di sini, nggak ada masalah di sini. Artinya dia tahu aware itu masalah, tapi sayangnya yang kita sayangkan adalah Zulkifli ini ngomong itu dengan nada bangga. Oh, saking dicintai Prabowo, mungkin dengan dia lihat hasil survei juga kan, yang survei itu tentu nggak bisa dijadikan patokan, karena banyak kasus survei itu gagal untuk menghasilkan yang sebenarnya gitu kan. Nah, jadi dan kalaupun ada survei yang cocok dengan hasilnya itu ya kita tahu lah di situ adanya faktor kecurangan pemilu, nggak bisa ditutup mata gitu kan. Nah, jadi memang survei itu terbantu. Kalau nggak gagal memprediksi hasil, kalau nggak ketika berhasil ya dibantu dengan kecurangan pemilu gitu loh, ya kan. Jadi enak sekali di lembaga survei itu, guys. Enak sekali gitu. Jadi mau ada prediksi apapun hasilnya, ya tetap walaupun ada gagal prediksi hasil, yang ada harusnya karena menang jadi kalah, tapi karena dibantu kecurangan dia bisa menang, guys. Nah, enak sekali lembaga survei itu. Nah, apalagi dia tuh membantu yang yakin bisa punya power incumbent gitu kan, atau punya akses ke incumbent, sehingga akan punya kepastian dana lebih untuk melakukan kecurangan, punya dana dan punya aparatur perangkat pemerintah untuk melakukan kecurangan gitu kan. Nah, karena mereka tuh punya senjata, punya uang gitu, kekuasaan itu kan. Nah, jadi kalau lembaga survei itu pilih saja lah yang berkuasa atau yang dekat kekuasaan, itu akan lebih mudah prediksinya, itu lebih akurat karena mereka tuh besar posisi kurangannya gitu kan. Jadi meskipun mereka tuh rendah elektabilitasnya, tapi kalau posisi melakukan kecurangan besar ya Anda bisa tentu, apalagi kalau Anda memang mereka membayar Anda kan lebih mudah lagi gitu. Nah, kita ngomong kembali ke soal Zulkifli ini guys. Jadi dia tuh harusnya dia nggak begitu, dia nggak ngomong dengan nada bangga bahwa gitu loh, kita nih kayak kan akan ngomongnya bahwa kita nih akan menang loh, karena itu pendukung kita aja begitu. Bahkan soal aja mau disingkirkan demi Prabowo. Nah, jadi dia tuh melihat bahwa ini pendukungnya sudah masuk pada percaya buta gitu guys. Udah nggak rasional lagi, sudah mabuk gitu pendukungnya ini kan, sudah betul-betul tidak melihat dengan jernih, dengan akal sehat, sehingga harusnya dia ngerti bahwa sholat itu adalah membawa dia, mengantarkan dia ke surga. Jadi Anda bayangkan ya, orang yang mempermainkan sholat dengan orang nggak sholat itu lebih buruk orang yang mempermainkan sholat. Kalau orang nggak sholat, paling hukumnya adalah malas. Tapi orang yang mempermainkan sholat itu parah sekali guys, ya. Sudahlah dia nggak malas, dia apalagi dia mempermainkan Tuhan lagi, itu bahaya sekali. Misal kayak saya nih, Tuhan abaikan, berapa mana hukumannya? Ketika orang tua saya suruh saya bilang, aduh, Bu, saya lagi malas, nanti entar aja deh. Orang tua Anda mungkin marah, tapi tidak semarah ketika Anda bilang begini, ya Bu, saya kerjakan tugas Ibu. Tiba-tiba ibu saya nyuruh saya untuk beli telur 1, saya beli 2. Saya kasih uangnya. Telurnya kok 2 nak? Ibu suruh 1. Nah, ibunya akan lebih marah lagi karena mempermainkan dia. Atau kita nggak beli telurnya, uangnya kita bawa jajan. Ibu kita kan marah guys. Dia bilang, mending kamu nggak usah pergi beli, saya suruh belanja. Kalau ujungnya uangnya kamu bawa lari gitu kan. Nah, mending malas lagi ya. Nah, ibu kan lebih tidak semarah ketika kita mempermainkan ibu kita. Nah, jadi itu gitu guys. Jadi kalau saya jadi Julhas, ketika saya tahu ada fenomena itu, saya akan miris. Mimik saya itu tidak akan mimik bangga. Saya akan bahwa, aduh ini pendukung kita gimana ya. Saya ngomong gini guys ya, kalau dia adalah seorang yang betul-betul religius ya, dia paham bahwa konsekuensi mempermainkan agama itulah masuk neraka, dia harusnya ngomong begini. Dan kalau saya ngomong situ ya karena bahwa bro, Anda tahu nggak? Ternyata pendukung kita tuh ada yang sudah sesat loh, yang harus kita perbaiki. Mereka tuh harus dikembalikan ke sehatnya. Ada mereka ya, kok bisa mereka tuh
apa namanya, saking cinta sama Prabowo tuh mereka tuh sholatnya begitu, itu kan nggak boleh, kasihan lah mereka, ya. Berarti kita ini telah gagal mendidik mereka. Mereka ini selama ini tidak mendapatkan asupan informasi yang cukup. Mereka tuh hanya kita kasih pencitraan, sehingga mereka tuh nggak tahu apa kelebihan pasangan Prabowo ini, nggak tahu mereka, ya. Mereka taunya ini pasangan baik, bagi-bagi susu. Mereka nggak. Jadi sesuatu tuh guys ya, contoh gini ya, kayak orang yang nyembah sapi. Karena tahu ya orang nyembah sapi. Orang nyembah sapi itu, dia itu tidak melihat apa kelebihan kalau nyembah sapi, apa kelemahannya. Dia nggak melihat. Dia taunya bahwa diasosiasikan bahwa sapi ini Tuhan, sapi ini baik. Jadi sapi itu hanya diciptakan seperti itu. Mereka tidak melihat realita bahwa sapi ini adalah makanan manusia. Sapi ini bisa dibunuh. Sapi ini banyak kelemahannya. Sapi ini buang kotoran. Itu tidak mereka lihat lagi. Karena penciptaannya adalah itu Tuhan. Sehingga Tuhan itu ya bagus, baik gitu. Jadi makanya saya katakan 02 ini penuh dengan pencitraan. Ya, itu. Sehingga pendukungnya itu menjadi buta mata hatinya, akalnya hilang. Mereka anggap Prabowo itu ya lebih penting dibandingkan dengan sholat, dengan Tuhan. Buktinya mereka berani melanggar perintah Tuhan. Ajaran Tuhan mereka main-mainkan. Ini kan berarti sesat ya. Nah, makanya kalau saya di suatu saya harusnya prihatin. Saya katakan bahwa kita harus ubah ini. Kita harus kasih pendukung kita tuh lebih banyak asupan informasi, bukan pencitraan. Kita nggak bisa lagi bikin program bagi-bagi susu, bagi-bagi apa sembako, nggak bisa. Terus bagi program gagasan, kita harus menyampaikan ide kita kepada rakyat, dan rakyat itu pendukung itu harusnya untuk menchallenge kita, kita tuh siap di-challenge. Jadi kita ajak rakyat itu untuk betul-betul mengorek isi kepala dan hati kita, sehingga mereka tuh melihat kita tuh bukan lagi berdasarkan pencitraan, dia tahu siapa kita gitu. Nah, jadi itu harus dilakukan gitu. Jadi harusnya, jadi kita semakin tahu deh bahwa memang betul bahwa 02 ini cirinya adalah pencitraan, tidak punya etika moral, rendah sekali gitu kan, nggak punya rasa sebagai sesama muslim itu saudaranya akan sesat, itu mereka itu tidak peduli. Mereka bisa senang guys, bisa senang ketika ada pendukungnya begitu ya, mentang-mentang bangga sama Prabowo lalu sampai ya melanggar ajaran gitu kan. Nah itu bagaimana coba? Jadi itu yang saya miris dulu nih kan. Jadi saya kalau menista agama ya, saya tidak sampai ke situ. Saya lebih melihat kepada beliau nih, apa ya, beliau ini tidak kurang, beliau ini kurang peka bahwa ada pendukungnya tuh yang sesat, tapi beliau tidak coba perbaiki. Jadi beliau menggunakan pendukungnya itu sebagai komoditi untuk membuat bahwa meyakinkan orang-orang yang di depannya tuh bahwa kita akan menang loh. Padahal ada pendukung kita yang saking butanya, buta mata hati pikirannya, sampai tega mereka tuh melanggar, mempermainkan ajar sholatnya ya demi dukung Prabowo gitu loh. Jadi itu justru gunakan pendukungnya itu sebagai komoditas untuk meyakinkan orang-orang di depannya, untuk membesar hati mereka. Jadi selain hasil survei, juga dengan lihat dari butanya mata hati akal pikiran pendukungnya guys. Nah ini yang berbahaya gitu kan. Jadi kita tuh diajak untuk tidak berpikir realistis, tidak berpikir jernih, dan tidak menggunakan akal pikiran, tapi hanya pencitraan guys. Ini berbahaya sekali ya. Kita butuh pemimpin yang tidak pencitraan, yang betul-betul punya isi hati dan isi kepala yang bagus. Dan itu buktikan bukan dengan pencitraan ya, tapi dengan punyanya rasa empati, peka, punya rasa untuk menunjukkan etika, dan juga moral, akhlak, serta kemampuan berpikir intelektual yang tinggi guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.